Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum sekaligus dosen pengampu Ibu Wahyu Lestari MPD. Dan tak lupa juga yang saya cinta dan sayangi, orang tua yang telah mendukung saya sampai di titik ini. Dan tak lupa juga teman-teman yang senasib seperjuangan. Baik, perkenalkan, nama saya Firdana Vita Muharroma dari Prodi Matematika. Saya di sini ingin mempresentasikan materi yang berjudul Evaluasi Pembelajaran Bab 3, di mana yang di dalamnya akan membahas pengertian tes dari beberapa ahli, jenis-jenis tes, fungsi tes, perbedaan tes, pengukuran dan penilaian, dan yang terakhir membuat tes. Baik, yang pertama kita akan membahas pengertian tes. Apa itu tes? Tes adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur atau mengevaluasi pengetahuan, kemampuan, keterampilan, atau kualitas tertentu dari seseorang. Selanjutnya pembahasan yang kedua ialah pengertian tes dari beberapa ahli. Beberapa definisi tes menurut para ahli diantaranya yang pertama ada James Cangelosi. Pengukuran terencana yang digunakan oleh pendidik demi mengkondisikan siswa untuk menunjukkan hasil. Yang kedua dari F.L. Goodenough dalam Sudijono, serangkaian tugas yang dikasihkan pada individu maupun kelompok guna membandingkan kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga Norman dalam Jali dan Muljono, prosedur penilaian secara menyeluruh, sistematis sebagai dasar menentukan keputusan. Yang keempat Ari Kunto sebagai alat untuk mengukur sesuatu dalam suasana menurut metode, cara, dan aturan tertentu. Yang kelima Sudijono, metode dilakukan untuk mengukur dan menilai dalam pendidikan yang berupa pertanyaan oleh teste yang mewakili perilaku atau kinerja, merujuk pada data hasil pengukuran. Yang keenam Ana Anastasi, alat ukur dengan kriteria objektif yang digunakan secara luas. Nah, selanjutnya pembahasan yang ketiga di sini ada jenis-jenis tes. Di antaranya ada tes pengamatan, tes formatif, tes diagnostik, tes sumatif, tes kecakapan, tes internal, tes eksternal, tes objektif, subjektif, dan kombinasi. Yang pertama kita akan membahas tes penempatan. Tes penempatan adalah menilai kemampuan dasar seseorang siswa agar dapat dibimbing sesuai dengan dasarnya. Selanjutnya tes formatif atau pembinaan adalah tes berkala dalam proses belajar mengajar meliputi seluruh satuan pendidikan yang diajarkan. Selanjutnya tes diagnostik digunakan untuk menemukan penyebab ketidakmampuan belajar siswa. Selanjutnya tes sumatif adalah evaluasi belajar tahap akhir. Tujuannya mengukur keberhasilan belajar siswa secara keseluruhan. Selanjutnya tes kecakapan. Tes ibu memeriksa tingkat kinerja relatif terhadap kriteria umum, mengasih gambaran luas tentang pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya tes internal dilaksanakan bagi mahasiswa demi mengambil mata kuliah tersebut. Pelaksanaannya pada akhir kursus bentuk ujian akhir. Dan selanjutnya tes eksternal adalah tes yang diberikan oleh lembaga-lembaga di luar tempat belajar siswa. Selanjutnya tes objektif adalah soal betul salah. Tes subjektif mengharuskan pemeriksaan untuk menentukan secara subjektif apa yang layak. Dan selanjutnya tes kombinasi adalah kombinasi dari gaya objektif dan subjektif. Nah, selanjutnya di sini ada tes berdasarkan tingkatannya dibagi menjadi dua, yaitu tes
standar dan tes non-standar. Tes standar adalah dibuat oleh pakarnya. Soal dikatakan bagus, yakni diketahui validitas empirik, reliabilitas dalam arti uji tingkat stabilitas maupun homogenitasnya. Sedangkan tes non-standar adalah kebalikan dari tes standar, ditulis oleh guru yang belum mempunyai keahlian untuk persiapan tes. Oleh karena itu, validitas dan reliabilitasnya belum dipertimbangkan. Selanjutnya ada perbedaan tes standar dan non-standar. Tes standar adalah berdasarkan materi dan tujuan umum pendidikan secara global. Yang kedua, mencakup berbagai aspek dan ilmu pengetahuan di berbagai materi. Yang ketiga, disusun dengan integritas staf, profesor, pembahas, dan editor item tes. Yang keempat, menggunakan item soal telah diuji, dianalisis, dan dikoreksi sebelum dipakai. Yang kelima, mempunyai reliabilitas yang tinggi. Yang keenam, memungkinkan memakai aturan masing-masing. Sedangkan tes non-standar yang pertama adalah berdasarkan materi yang dikembangkan oleh pendidik dan tujuan khusus untuk kelas itu sendiri. Yang kedua, itu dapat terjadi hanya dengan pengetahuan dan keterampilan yang sempit. Yang ketiga, biasanya disusun oleh pendidik sendiri dengan sedikit atau tanpa bantuan orang lain. Yang keempat, jarang memanfaatkan butir-butir yang sudah diuji cobakan, dianalisis, dan direvisi. Yang kelima, memiliki reliabilitas sedang atau rendah. Yang keenam, kelompok kelas terbatas. Baik, pembahasan selanjutnya kita akan membahas tes berdasarkan bentuknya. Tes berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 3 jenis, diantaranya tes tulis, tes lisan, dan tes tindakan. Kita akan membahas tes tulis terlebih dahulu. Tes tulis sering disebut juga pensil test atau paper test, adalah tes yang dikerjakan oleh siswa dengan tertulis. Tes tulis dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu tes tertulis, yaitu berbentuk uraian esai atau subjektif, dan bentuk objektif. Yang kedua, sedangkan tes lisan merupakan bagian dari kelompok tes verbal, adalah soal yang dijawab dengan lisan atau verbal. Tes lisan juga dibedakan menjadi 2, yaitu tes lisan bebas dan tes lisan acuan. Sedangkan tes tindakan adalah tingkah laku konkret untuk melakukan tes ini. Gunanya adalah untuk mengukur perubahan sikap dan kemampuan siswa untuk mendemonstrasikan jenis keterampilan tertentu. Lanjut, pembahasan yang keempat. Di sini ada fungsi tes. Fungsi tes dibedakan menjadi 2 jenis, diantaranya sebagai alat ukur bagi peserta didik dan sebagai ukuran keberhasilan program pembelajaran. Pembahasan yang kelima ada perbedaan tes, pengukuran, dan penilaian. Yang pertama, kita akan membahas pengertian tes terlebih dahulu. Tes adalah suatu metode yang berkaitan dengan pengukuran dan penilaian disiplin ilmu pendidikan dalam bentuk tugas dan merujuk pada data yang diperoleh. Sedangkan pengukuran adalah membandingkan sesuatu berdasarkan tertentu. Selanjutnya ialah penilaian, berarti menilai sesuatu dengan mengandalkan diri dan berpegang teguh pada ukuran seperti baik buruknya, sehat sakitnya, dan pandai bodohnya. Nah, di sini juga ada syarat tes yang baik. Tes yang baik harus memiliki syarat tes berikut ini. Yang pertama, validitas data dan informasi dikatakan valid jika ada kesesuaian kondisi yang sebenarnya. Yang kedua, reliabilitas. Sebuah instrumen disebut reliable bila banyak tes yang mendapatkan hasil yang konsisten dan hasil tes tersebut menunjukkan ketetapan. Yang ketiga, objektivitas. Objektif artinya tidak ada unsur pribadi yang mempengaruhinya. Sebuah tes dikatakan objektif jika faktor subjektif terutama dalam sistem penilaian
tidak mempengaruhi kinerja tes. Yang keempat, praktek reliabilitas tes yang praktis dan mudah dilakukan dikatakan sangat praktis. Tes yang praktis adalah tes yang mudah dilakukan, mudah ditinjau, dan dilengkapi dengan instruksi yang jelas untuk diberikan kepada orang lain. Yang kelima, ekonomis pengujian tidak memerlukan biaya tinggi, banyak tenaga, dan banyak waktu. Nah, yang terakhir kita akan membahas pembuatan tes. Hal yang dapat diperhatikan saat menyusun tes diantaranya yang pertama, kita harus menyiapkan dan menentukan tujuan melakukan tes. Yang kedua, kita harus memilih materi dan batasan bahan yang akan diuji. Yang ketiga, kita tentukan format dan jenis tes. Yang keempat, tujuannya harus dirumuskan untuk setiap materi. Yang kelima, perilaku siswa harus diidentifikasi. Dan yang keenam, aspek yang diukur harus mendukung kualitas tes. Yang ketujuh, menentukan jumlah item tes. Dan yang kedelapan, menentukan skor. Yang kesembilan, menyusun kisi-kisi. Yang kesepuluh, membuat SOP mengacu pada kisi-kisi. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.